Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Gilbert Joshua Kayan Sirtana. Pada siang hari ini saya akan membagikan dengan Bapak Ibu tentang body dissatisfaction atau dalam bahasa Indonesianya yaitu adalah ketidakpuasan akan tubuh. Baik, dan beberapa menit ini saya akan menjelaskan beberapa hal seperti pengertian, lalu dampak dan ciri, serta bagaimana solusi yang baik untuk mengatasinya. Baik, pertama, apa itu body dissatisfaction? Nah, body dissatisfaction adalah sebuah fenomena di mana seseorang merasa yang negatif terhadap bentuk tubuhnya. Bapak Ibu semuanya pasti pernah merasakan ya, atau mungkin setidaknya pernah berpikir, waduh tubuh saya kok bentuknya agak-agak enak, atau mungkin kelihatannya terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu. Itulah yang disebutkan dengan body dissatisfaction atau ketidakpuasan akan tubuh. Nah, penolakan ini disebabkan adanya kesenjangan yang dirasakan oleh individu terhadap bentuk tubuhnya, baik itu dari wajah, dari badan, dari tangan, misalnya kegemukan atau kekurusan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih ciri dari dan dampak ketidakpuasan tubuh Bapak Ibu. Untuk melihat orang yang memiliki body dissatisfaction atau ketidakpuasan akan tubuh itu, kita bisa melihat dari berbagai perilaku yang terjadi di sekitarnya. Bapak Ibu, siapa yang sudah mahir bermain HP atau handphone? Nah, pasti Bapak Ibu yang suka main handphone pernah main Facebook. Ya. Nah, di Facebook itu seperti itu ada filter. Bapak Ibu sudah pernah coba pakai filter? Nah, dapat dilihat filter tuh bisa mempercantik wajah atau membuat tubuh jadi langsing. Ya, Bapak Ibu bagaimana? Kalau upload foto pakai filter tidak? Itu adalah salah satu ciri di mana pemakaian filter yang berlebihan untuk mengubah bentuk atau wajah dapat menjadi sebuah ciri di mana body dissatisfaction atau ketidakpuasan tubuh itu terjadi. Misalnya kita juga pakai filter. Wah, muka saya kurang tirus. Saya pakai filter biar muka saya tirus. Seperti itu adalah sebuah contoh dari ciri ketidakpuasan akan tubuh. Selanjutnya, pola makan ekstrim. Untuk pola makan ekstrim, pasti Bapak dan Ibu pernah melakukannya atau mungkin lagi diet. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang diabetes, harus mengurangi makan gula, berlebih sangat sangat tidak boleh makan gula, nggak boleh makan manis. Sama dengan orang yang tidak puas akan tubuhnya. Tidak puas akan tubuhnya tuh bukan cuma untuk menguruskan badan, ada juga orang yang wah saya terlalu kurus, saya pengen gemuk. Dia makan berlebihan, makan nasinya banyak, makan 4 kali, 5 kali sehari. Itu salah satu bentuk dari ciri ketidakpuasan tubuh, Bapak Ibu. Ada juga kecanduan untuk melihat figur publik. Pasti Bapak Ibu pada saat masa mudanya pernah tuh suka sama artis. Bapak Ibu, mungkin ada yang di umur 40-annya atau 30-annya suka dengan Nike Ardila. Woi, atau lebih tua lagi, saya kurang kurang ingat. Tapi ya, misalnya di Warkop ada banyak artis-artis wanita yang wah atau mungkin yang ganteng-ganteng kayak Dono. Nah, seperti itu adalah uh, kayak wah tubuh mereka nih bagus ya, atau melihat bodybuilder Bapak Ibu atau ini binaragawan. Bapak Ibu ada yang kenal Adirai. Wah, Adirai badannya wah berotot sekali. Bapak Ibu merasakan wah saya ingin menjadi seperti Adirai. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari ketidakpuasan akan tubuh. Itu cirinya seperti itu. Di sisi lain juga uh, orang yang memiliki ketidakpuasan akan tubuh juga menghindari situasi sosial atau aktivitas tertentu. Seperti misalnya, wah aku saya nggak mau jalan-jalan keluar, nanti saya kelihatan sama orang, saya lagi gemuk banget, atau saya lagi kurus banget, aku nggak mau arisan. Nah,
arisan ketemu teman-teman atau reuni akbar gitu nggak mau. Aduh, saya terlalu tidak pas tubuh saya. Itu salah satu ciri dari ketidakpuasan akan tubuh. Nah, apa sih dampaknya Bapak Ibu untuk eh, orang yang mengalami ketidakpuasan akan tubuh? Yang pertama, pasti tingkat percaya dirinya rendah. Kita merasa, aduh saya terlalu gemuk, saya tidak berani berbicara depan orang banyak, seperti itu. Lalu ada penurunan aktivitas fisik, seperti tadi sama dengan ciri, dampaknya juga jadi, aduh saya kurang mau keluar rumah, saya tidak mau olahraga, nanti dilihatin sama orang yang masih muda, yang badannya bagus-bagus. Kalau saya juga udah keriput, saya nggak suka. Gitu. Terus adanya berkembangnya gangguan makan. Pola makan ekstrim tadi yang cirinya tuh sebagai dampak juga. Kayak saya mau makan ini tapi kepikiran ini buat gemuk, ini sangat manis, bisa membuat saya lebih gemuk. Nah, sama dengan dampak dari ciri itu juga muncul dampak seperti gangguan makan. Lalu munculnya simptom depresi. Bapak Ibu pernah stres ya atau sedih? Lebih rentan pada orang yang tidak puas akan tubuhnya. Seperti saat melihat cermin kayak, aduh tubuh saya kurang enak dilihat. Saya tidak suka melihat tubuh saya. Lama-kelamaan stres yang menumpuk itu Bapak Ibu akan menjadi sebuah bentuk perasaan yang uh, saling menumpuk. Akhirnya depresi orang itu. Baik, seperti itu sebagai ciri dan dampak. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu sendiri, apa sih ketidakpuasan itu? Yang saya temukan dalam penelitian yang saya lihat, dalam usia lanjut, seorang lansia itu memiliki kerentanan untuk merasakan ketidakpuasan akan tubuh. Nah, dalam penelitiannya, ketidakpuasan akan tubuh pada wanita usia lanjut merupakan masalah yang sangat luar biasa sebenarnya. Dalam sebuah penelitian yang sekitar ada 200 orang lebih, 250 orang, 245 orang, berusia 60 tahun yang tinggal di daerah Australia. Nah, ada sekitar 31% yang tidak puas akan bentuk tubuhnya. Mungkin ada keriput, mungkin uh, terlalu gendut atau terlalu kurus. Ini hampir sepertiga dari wanita usia lanjut di Australia. Padahal Australia kan terlihat sangat ini ya negara yang sehat gitu. Apalagi di Indonesia. Nah, uh, banyak sekali gangguan yang muncul dari itu, seperti pemikiran obsesif tentang makanan. Wah, saya nggak mau makan, saya harus kurus, atau saya harus gemuk, saya harus makan lebih banyak, dan mengontrol secara ketat makanan itu. Ini menjadikan sebuah masalah bagi lansia-lansia yang mengalami ketidakpuasan akan tubuh. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan akan tubuh pada wanita usia lanjut, termasuk pengalaman masa lalu. Seperti, wah dulu saya kurus langsing, sekarang kok jadi gemuk. Atau, wah dulu saya gemuk berisi, sekarang jadi kurus. Eh, itu akan terbawa sampai dia tua. Eh, Terbawa sampai pada usia lansia. Seperti sekarang-sekarang Bapak dan Ibu. Nah, jadi juga ada tekanan sosial. Misalnya dari saudara-saudara mungkin kelihatan, wah Pak Bu agak nambah ya berat badannya, wah Pak Bu atau kurusan ya. Kadang kita tersinggung sedikit atau kita merasa kayak, oh iya atau gimana, rasanya seperti saya diomongin gitu. Ini salah satu bentuk dari pemicu pada lansia bahwa ketidakpuasan tubuh itu muncul. Lalu dampak dari ketidakpuasan tubuh ini juga pada usia lanjut sangat merugikan, mulai dari penurunan kesehatan mental, fisik, dan peningkatan risiko gangguan makan. Seperti dampaknya yang saya tunjukkan tadi sebelumnya terjadi lagi dalam bagian ini. Maka daripada itu bantuan dari tenaga medis sangat dibutuhkan, baik dari medis untuk
mengatasi pola makan atau kesehatan secara fisik, juga seorang psikolog atau bantuan psikis yang bisa membantu untuk mengatasi perasaan tidak puasan dalam tubuh itu. Nah, ada beberapa solusi akan ketidakpuasan tubuh. Yang pertama, kita harus counting blessing Bapak Ibu. Siapa yang setiap hari bersyukur melihat berkat yang sudah kita terima. Nah, kita harus melakukan itu. Lalu kita harus creating a gratitude catalog. Apa itu? Kita harus membuat list-list hal-hal yang kita sudah syukuri dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengapresiasi progres yang ada. Kita harus, wah, misalnya olahraga, saya ingin lebih bagus bentuk tubuhnya. Walaupun mungkin tidak terlalu banyak, kita harus melihat, oh saya turun 1 kilo, atau oh saya nambah 1 kilo. Itu sudah sangat lumayan. Kita harus memberikan apresiasi dalam progres yang terjadi. Kita juga harus bersyukur akan hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita. Kita membiasakan diri untuk melihat bahwa semua berkah itu adalah berkah yang baik bagi kita. Lalu kita melihat semua hal itu bukan hal yang remeh. Misalnya kita, saya tidak mau makan dulu. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak makan sekali, mungkin pada usia lanjut kita, kita juga akan merasakan eh, mudahnya sakit secara fisik. Misalnya kita tidak makan sekali saja, Bapak Ibu yang mungkin mengalami mah bisa kambuh mahnya. Ini menjadi sebuah concern atau perhatian penuh untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Kita juga membuang hal-hal yang kita tidak bersyukur. Kita berpikir, waduh saya terlalu gemuk. Jangan berpikir seperti itu Bapak dan Ibu. Lebih berpikir bahwa kita harus bersyukur akan ada bentuk tubuh yang kita rasakan. Selanjutnya, kita akan melihat apa sih ketidakpuasan tubuh dan kebutuhan manusia. Yang saya dapatkan dalam sebuah literatur Bapak Ibu, bahwa seorang psikolog mengatakan uh, rasa keamanan itu menjadi salah satu kebutuhan yang paling utama. Kalau ada yang kenal Bapak dan Ibu seorang psikolog asal Amerika kalau tidak salah ya, Abraham Maslow Bapak Ibu di tahun 1943 mengatakan bahwa ada hierarki kebutuhan manusia untuk mencapai aktualisasi diri Bapak Ibu. Nah, ketidakpuasan akan tubuh ini sebuah ancaman dari keamanan diri. Kita kalau tidak puas akan tubuh, kita akan merasa terancam untuk keluar rumah, kita akan terancam untuk merasakan aktivitas yang fisik. Kita kayak, saya mau olahraga, tapi saya tidak puas akan tubuh saya melihat tubuh saya gak enak. Itu kita tidak merasa aman melakukan hal-hal seperti itu. Sedangkan rasa keamanan adalah salah satu kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan kedua setelah fisiologis seperti makanan, minuman, tempat tinggal. Kesehatan dan rasa keamanan adalah kebutuhan kedua yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita memenuhi kebutuhan yang lainnya. Hal ini bisa terjadi karena emosional, mungkin traumatis. Nah, Bapak dan Ibu pasti harus memenuhi yang dasar tersebut dahulu sebelum kita mencapai aktualisasi diri. Kita ingin menjadi orang yang grateful atau bersyukur akan kehidupan, kita harus merasakan keamanan tersebut dahulu. Baiklah Bapak dan Ibu, mungkin sekian informasi yang saya berikan pada sore hari ini. Siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk tetap bersyukur akan kehidupan yang kita miliki, bentuk tubuh yang kita miliki. Jika kita tidak puas akan tubuh yang miliki, kita harus berusaha dan menghargai setiap proses yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.